Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kita bertemu di sesi pertama di kuliah manajemen pengembangan untuk Magister Manajemen UMS. Pada video tutorial ini saya akan menjelaskan tentang kesepakatan kelas dan silabus. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri dulu tentang siapa saya. Nama saya Anton Agustiawan, tempat tanggal lahir di Solo 16 Agustus 1974, kemudian alamat kantor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS, Jalan Ahmad Yani, nomor 1 Pabelan. Mobile phone Anda bisa lihat di situ, kemudian email juga Anda bisa lihat di situ. Pendidikan untuk S3 saya di program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Gadjah Mada, lulus tahun 2014, kemudian S2 di program Magister Science Management di Universitas Gadjah Mada juga, lulus tahun 2004, kemudian S1 saya di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta, lulus tahun 98. Pekerjaan sejak tahun 1999 menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian tahun 2009 menjadi dosen juga di Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian pada tahun 2019 Desember ditetapkan atau diangkat sebagai guru besar atau profesor di bidang manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian tahun 2009 saya sampai dengan 2019 selama 10 tahun saya juga menjadi pengajar tamu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Untuk pengalaman yang lain Anda bisa lihat konsultan di beberapa lembaga dan perusahaan, kemudian juga kolumnis di beberapa media baik cetak maupun online. Baik, saya akan mulai menjelaskan tentang silabus atau kesepakatan dari mata kuliah manajemen pengembangan. Kemudian juga sedikit menjelaskan apa sih manajemen pengembangan ini. Sebenarnya kalau secara lengkap nama mata kuliahnya adalah manajemen pengembangan organisasi atau organizational development kalau kita mengacu pada bukunya. Di mata kuliah ini nanti kita akan banyak mendiskusikan, kita akan banyak pelajari begitu tentang bagaimana proses pengembangan organisasi itu atau organizational development itu, apa yang menjadi latar belakang mengapa sebuah organisasi terus melakukan aktivitas ini, kemudian bagaimana pentingnya pengembangan organisasi itu. Kemudian juga kita akan melihat atau kita akan mendiskusikan dan mempelajari tentang bagaimana perilaku individu dan juga perilaku dari kelompok di dalam organisasi ketika organisasi itu melakukan proses pengembangan, dan bagaimana strategi dan proses dari pengembangan organisasi ini. Terus kemudian beberapa hal yang penting terkait pengembangan organisasi, yaitu tentang teori intervensi. Karena nanti kita akan belajar bahwa organisasi itu ketika nanti ada dalam proses ini, proses organizational development ini, maka harus ada intervensi dari beberapa pihak. Dan nanti kita banyak mendiskusikan tentang bagaimana pihak eksternal itu melakukan intervensi. Dan apa itu intervensi. Kemudian juga pengelolaan, kita nanti akan mempelajari pengelolaan dalam pengembangan organisasi, kemudian melihat, nah ini yang nanti baru seperti mungkin yang kita lihat dalam bentuk organisasi bisnis yang baru, seperti terutama mereka yang basisnya IT ya, misalnya Google, kemudian beberapa perusahaan IT lainnya. Kita melihat Google, Spotify, kemudian ya banyak bagaimana organisasinya lebih simpel, kemudian juga lebih ramping begitu dan fleksibel begitu.
Nah, ini yang disebut sebagai learning organization. Di situ nanti kita belajar tentang beberapa konsep dalam learning organization, ada knowledge management, ada intellectual capital, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga akan mendiskusikan tentang bagaimana nanti budaya organisasi dan juga kasus-kasus pengembangan organisasi. Untuk buku wajibnya kemarin sudah saya upload di kelas Open Learning, yaitu ada Anderson, bukunya Organization Development, The Process of Leading Organizational Change. Memang pengembangan organisasi ini kerangkanya itu berada dalam perubahan organisasi, ya, dalam mata kuliah tentang perubahan organisasi, ya. Tapi kerangka pengembangan organisasi ini sebenarnya bagian dari itu. Kemudian juga ada beberapa buku tambahan, ya, ada Falos, ya. Tapi ini tadi opsional, ya. Falos ini bukunya agak susah dibaca, ya. Tapi ini kumpulan tulisan gitu. Kemudian Cummings and Worley ini juga nanti juga opsional. Tapi yang jelas yang buku pertama ini lebih simpel. Artikel nanti kita akan mendiskusikan ada 4 artikel. Ada artikel dari Sin dan C tentang how does marketing effectiveness mediate the effect of organizational culture on business performance. The case of service firms. Ini nanti kita akan lihat bagaimana budaya organisasi itu bisa membuat dampak pada kinerja bisnis. Kemudian Vera dan Crossan, Strategic Leadership and Organizational Learning, ini masih kelanjutan dari konsep kita tentang Organizational Learning. Kemudian John Sparrow dengan artikelnya tentang Knowledge Management in Small Firm, ini juga masih kelanjutan dari Learning Organization. Dan terakhir tulisan saya dan Prof. Bambang Setiaji tahun 2015, Assessment of Intellectual Capital in Regional Government Enterprise. Ini hasil riset kami tentang konsep intellectual capital di beberapa BUMD. Nah, untuk materi apa yang akan kita pelajari selama 1 semester nanti, materi 1 dan 2 nanti kita akan diskusikan tentang pengertian dari pengembangan organisasi. Kemudian juga di sesi 2 nanti kita diskusikan tentang nilai inti dan etika pengembangan organisasi. Kemudian di pertemuan 3-4 ini memahami proses perubahan yang direncanakan. Jadi satu konsep yang perlu Anda pahami juga bahwa organizational development itu adalah sesuatu yang direncanakan. Jadi bukan sesuatu yang given, tapi sesuatu yang memang direncanakan. Karena pemahaman organisasi akan apa yang akan terjadi di masa depan, masalah-masalah apa yang nanti mungkin akan muncul, ya, jadi kemudian mereka sudah merencanakan tahapan-tahapan untuk melakukan pengembangan organisasi. Situ nanti juga kita akan diskusikan tentang teori intervensi, ada beberapa teori itu. Untuk pertemuan 5-6 kita akan melihat dari proses perubahannya ketika organisasi itu mengalami perkembangan, apa yang terjadi dengan sumber daya manusia yang ada di dalamnya, proses perubahan kelompok dan perubahan organisasinya seperti apa. Kemudian di pertemuan 7-8 proses konsultasi dan proses fasilitasi. Di sini kita diskusikannya karena memang biasanya akan terjadi kondisi yang jika itu tidak dikelola dengan baik akan ada penolakan, terutama dari SDM atau karyawan, ya. Sehingga nanti harus ada proses ketika terjadi transformasi organisasi ini, bagaimana prosesnya, apa yang harus dilakukan organisasi, dan maka di konsultasi dan fasilitasi ini kita diskusikan. Kemudian yang ke-9-10 tema tentang ketika kemudian perusahaan itu organisasi itu berkembang, bagaimana kaitannya dengan strategi bisnis dan bagaimana kemudian mengubah desain organisasi tadi yang sudah mengalami pengembangan tadi. Di terakhir ini sebenarnya special issues, ya, isu khusus, maka ini terkait dengan artikel yang akan kita diskusikan tadi, yaitu budaya organisasi, learning organization, knowledge management, dan intellectual capital. Itu penjelasan sedikit tentang ya di awal ini tentang kesepakatan dan silabus. Oh ya, Pak. Kemudian untuk tugas akhir di mata kuliah ini,
Anda saya minta untuk menulis paper dengan tema pengembangan organisasi, ya, tema yang terkait dengan itu, dan nanti silahkan mengeksplor dari diskusi kita, dari bahan-bahan materi kuliah kita. Minimal nanti papernya 15 halaman, tidak termasuk cover dan daftar pustaka, dengan jarak baris 1,5, ya. Fontnya 12 Times New Roman. Tugas dikumpulkan pada saat ujian akhir semester. Ya. Temanya ya tadi masih terkait dengan pengembangan organisasi. Itu silabus dan kesepakatan kuliah kita yang untuk semester ini full dijalankan secara daring dengan open learning. Silahkan nanti Anda mulai mengaktifkan open learning Anda kelola dengan baik kelasnya, dan untuk penjelasan silabus saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.